Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3581 Teman Lama Bersatu Kembali. Raungannya sangat keras dan memekakkan telinga. Seluruh dunia penjara hitam bergetar hebat di bawah pedang Lin Bai. Para penjahat yang dipenjara di tempat lain di penjara hitam mau tidak mau membuka mata mereka dan melihat ke arah gunung api, tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Fu Qingxuang, Yin Jiuling dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju tempat suara itu berasal. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa gunung berapi yang memancar telah terbelah oleh pedang. Pada saat ini, dari celah pedang, keluarlah kedua sosok itu jelas adalah Lin Bai dan Lin Duo. Meridian Lin Duo hancur dan dia disiksa. Dantiannya rusak dan ramuan ilahinya pecah. Kekuatannya kurang dari 1/10.000 dari puncaknya. Sekarang dia bahkan tidak bisa bergerak dengan mudah. Dia hanya bisa menjadi digendong oleh Lin Bai di pundaknya. Perlahan berjalan keluar dari Flame Mountain. Lin Bai menopang Lin Duo dengan lengan kirinya. Di tangan kanan Lin Bai, samar-samar terlihat sosok wanita dalam kobaran api kecil. Pada saat ini, sosok wanita dalam nyala api sedang menatap Lin Bai dengan tergila-gila, matanya yang indah berbinar dengan cahaya bintang, seolah dia sedang melihat pahlawan yang tak tertandingi. Putraku luar biasa. Li Subai bersorak gembira dan gembira. Lin Duo memar dan sengsara dan berkata, kamu masih memiliki 1% dari sikapku saat itu. 1%. Saya tidak tahu siapa yang dipaksa oleh kerajaan suci pusat saat itu untuk berlarian dalam kekacauan ini. Aku sibuk melarikan diri sepanjang hari. Li Subai mengerutkan bibirnya dan berkata, ahem. Hati Lin Duo naik turun ketika dia mendengar kata-kata ini, dan dia menatap Li Subai dengan pura-pura marah, dan kata-katanya yang bersemangat berfluktuasi, dulu. Dulu. Jika aku tidak melakukannya. Aku tidak menjagamu dan Kunsu, kalau tidak. Aku sudah menghancurkan kerajaan suci pusat ini berkeping-keping dengan satu pedang. Li Subai memutar matanya, oke, kamu hebat, oke. Lalu aku hebat dan Lin Bai hebat. Kalau begitu tentu saja anakku hebat. Beraninya kamu membandingkan dengan anakku. Lin Bai, jangan hentikan aku akan mengajarinya apa itu wanita ada cara hari ini. Ayo. Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Sejak Lin Bai membelah gunung api dengan pedang dan menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai, Lin Bai telah mendengarkan kepada keduanya yang berdebat tanpa henti sepanjang jalan. Lin Bai hampir menangis, tapi emosi orang tuanya begitu eklektik. Lin Duo mengandalkan bakat dan kesombongannya, memiliki ambisi arogan, dan memandang rendah dunia. Li Subai nakal dan mendominasi, dan sepertinya suka berkonfrontasi dengan Lin Duo, sering bertengkar satu sama lain. Paman Fu Qingxuang. Lin Bai melihat lusinan sosok datang dengan cepat dari langit, dan Lin Bai buru-buru menyapa mereka. Fu Qingxuang dan yang lainnya dengan penuh semangat jatuh di depan Lin Bai. Tanpa melihat ke arah Lin Bai, mereka berlari langsung ke Lin Duo dan berteriak dengan penuh semangat, saudara Lin Duo. Saudara Lin Duo. Bai Mu dan Su Yanhua menatap mata mereka dengan penuh semangat. Air mata menggenang di mataku sedikit merah, dan aku hampir menangis. Feng Lingzi dan Biksu Jiu Feng tercekik oleh kegembiraan saat ini. Mereka hanya mendukung Lin Duo, dengan beberapa perasaan yang tidak dapat dijelaskan mengalir di mata mereka. Fu Qingxuang, setelah bertahun-tahun, apakah ilmu pedangmu meningkat? Bai Mu, menurutku kamu harus berhenti mengajar dan berlatih ilmu pedang bersamaku. Su Yanhua, aku berhutang budi padamu. Sun Zizang, bisakah kamu memikirkan formasi yang bisa menjebakku? Feng Lingzi, dengarkan nasihat kakakku dan berhenti meramal. Peruntunganmu bahkan tidak akurat. Oh, kamu mabuk gila, kepala botakmu sangat unik. Lin Duo juga memiliki senyuman tulus dan bahagia di wajahnya sambil memeluk beberapa teman lama. Melihat Lin Duo bersatu kembali dengan teman-teman lamanya, Lin Bai juga turut berbahagia untuk mereka dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, ini adalah keinginan lama Fu Qingxuang dan 18 Dewa Taoshan selama lebih dari 20 tahun. Mereka tidak pernah menyerah menyelamatkan Lin Duo. Kami telah merencanakan rencana penyelamatan hari ini siang dan malam. Melihat beberapa Lin Duo memeluk mereka, wajah Li Subai penuh dengan rasa jijik, Kamu sangat menjijikkan. Lin Duo, jangan peluk aku lagi. Fu Qingxuang dan yang lainnya kembali sadar dan melihat ke arah orang-orang dalam kobaran api sambil tersenyum masam. Li Subai, tubuhku telah hancur, kenapa kamu tidak berhenti? Su Yanhua mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak dan adik ipar, kamu telah menderita. Su Yanhua, di mana putrimu? Melihat Su Yanhua, mata Li Subai tiba-tiba berbinar dan dia tidak sabar untuk menanyakan jalan. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia secara alami memahami apa yang dipikirkan Li Subai.
Su Yanhua berkata sambil tersenyum, kultivasi Xian Mei tidak tinggi, jadi dia tidak datang ke penjara hitam bersama kita. Dia menemui kita di ibu kota dewa. Oke, ayo cepat keluar, aku ingin melihat Xian Mei. Li Subai tersenyum bahagia, lalu dia bergumam, jika dia terlalu jelek, aku tidak ingin dia menjadi menantu perempuanku. Ahem. Wajah Lin Duo menjadi gelap dan dia terbatuk 2 kali. Li Subai buru-buru berhenti bicara. Su Yanhua pun tersenyum tak berdaya dan tidak banyak bicara. Tentu saja Su Yanhua juga sangat percaya diri dengan penampilan Su Xianmei. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di antara ribuan wanita di benua kuno, hanya ada segelintir wanita yang mampu melampaui penampilan Su Xianmei. Lin Duo mendongak saat ini dan melihat sekelompok orang yang tampak aneh mengikuti Fu Qingxuang. Yin Jiuling tampak acuh tak acuh terhadap segalanya, Aning menangis kegirangan, Raja Iblis Tianchan menghadapnya dari semua sisi, Si Jiamu dan Feng Wenjun berdiri berdampingan, Huqi dengan kulit binatang, dan pemuda yang membawa tabung lukisan Moking. Ini adalah... Lin Duo memandang Fu Qingxuang dengan bingung. Dia teman Lin Bai. Fu Qingxuang menjelaskan dengan suara rendah. Lin Duo tiba-tiba mengerti dan memandang Lin Bai dengan lega, sepertinya kamu memiliki karakter yang baik sehingga sekelompok orang menemanimu dalam petualanganmu di penjara hitam. Lin Bai tersenyum dan tidak berkomitmen, tetapi Lin Bai memang benar. Berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena mereka, perjalanan ini pasti tidak akan berjalan semulus ini. Saya telah bertemu senior Lin Duo. Yin Jiuling dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat. Aning bahkan melangkah maju, menyerahkan pedang besi di tangannya kepada Lin Duo, dan berkata, ayahku memintaku mengembalikan pedang ini kepada pemilik aslinya. Melihat pedang besi itu, Lin Duo menyipitkan matanya dalam-dalam dan bertanya, kamu siapa ayahnya? Honghua Tian. Kata Aning. Apakah dia baik-baik saja? Kenapa dia tidak datang? Bajingan ini, ketika aku keluar, aku akan memukul ayahmu. Lin Duo tertawa dan memarahi. Ayahku, sudah mati. Aning berkata dengan sedih, setelah melarikan diri dari Kunsu tahun itu, dia meninggal dalam waktu 10 tahun. Senyuman dan kutukan di wajah Lin Duo tiba-tiba mengeras, dan ekspresinya dingin. Turun, sang seutuhnya orang seperti tenggelam ke dasar laut, memancarkan aura yang mencekam dan menakutkan. Pedang ini diberikan kepadamu. Lin Duo berkata dengan suara serak setelah lama terdiam. Ayahku memintamu untuk kembali ke pemilik aslinya. Aku telah berlatih sepanjang hidupku hanya untuk hari ini, kata Aning buru-buru. Li Subai berkata dengan marah, ambillah selama kamu disuruh, anak ini. Hei! Aning tertegun dan menatap Li Subai di dalam api, dengan senyum masam di wajahnya. Ku bilang, bisakah kita membicarakan masa lalu setelah kita keluar? Tempat ini. Bukan tempat yang bagus. Li Subai berkata lagi. Lin Bai tersenyum dan berkata, baiklah, semuanya, harap segera kembali. Semua orang segera berdiri dan langsung menuju istana bobrok di tengah penjara hitam. Tempat ini adalah pintu masuk ke neraka hitam dan pintu keluarnya. Bab 3582 Penguasa Penjara Hitam. Lusinan pelangi terbang melintasi langit dan mendarat di alun-alun istana bobrok di tengah penjara hitam. Di sini, pusaran yang diselimuti kabut hitam adalah pintu keluarnya. Ayo pergi. Begitu kamu keluar, kamu akan bebas. Senyum muncul di bibir Lin Duo. Segera, semua orang bergegas menuju pusaran. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Tidak hanya Lin Bai, tetapi ekspresi Fu Qingxuang, Yin Jiuling dan lainnya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, pedang iblis di tangan Lin Bai diarahkan ke langit dan menebas di udara, merobek awan dan memperlihatkan pisau hitam suram. Pedang hitam itu terkena pedang Lin Bai, bergetar hebat dan terbang ke langit, lalu seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan turun dari langit sambil memegang pedang hitam di tangannya. Awalnya aku mengira kamu akan terlalu senang untuk bertemu kembali dengan teman lama, ibu, dan anak setelah lama absen, tapi aku tidak menyangka kamu masih akan menemukan jejakmu. Senyuman dingin muncul di sudut hitam mulut lelaki tua berjubah itu perlahan mendarat di reruntuhan istana. Sebelumnya, sepasang mata jahat menatap lurus ke arah Lin Duo dan yang lainnya. Penguasa penjara hitam. Lin Duo dan Li Subai keduanya memiliki mata yang dingin. Pria tua berjubah hitam ini sangat akrab bagi mereka. Dalam 20 tahun terakhir di penjara hitam, penguasa penjara hitam telah muncul tak terhitung jumlahnya. Kali. Di depan mereka, selama mereka memberitahukan keberadaan harta karun itu, mereka berjanji akan segera membebaskan Lin Duo dan Li Subai. Apakah dia penguasa penjara hitam? Mendengar seruan Lin Duo dan Li Subai, wajah Lin Bai menjadi serius.
Sebelum dia datang ke penjara hitam, Lin Bai tahu bahwa orang yang mengendalikan tentara penjara hitam adalah orang yang kuat. Eksistensi yang kuat dan luar biasa, dia disebut penguasa neraka hitam, tetapi tidak ada yang tahu jenis kultivasi apa yang dia miliki. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggu adegan mengharukan dari reuni ibu dan anak serta reuni teman lama ini, tapi tidak ada cara lain. Hari ini bukanlah hari bagi Lin Duo dan Li Subai untuk lepas dari masalah, jadi tolong tetap di sini. Penguasa penjara hitam menghadapi lusinan orang kuat di sekitar Lin Bai, terutama di antara mereka beberapa master alam kuasi Dao yang kuat seperti Fu Qingxuang dan Su Yanhua. Dia tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun, tetapi berkata dengan ekspresi yang sangat santai. Lin Bai melangkah maju dan mengambil beberapa langkah ke depan. Lin Bai, jangan pergi. Li Subai berteriak cemas. Paman Fu Qingxuang, tolong bawa orang tuaku keluar, tinggalkan kerajaan suci pusat, dan kembali ke Dongzu. Lin Bai memandang penguasa penjara hitam dengan kejam, dan pedang iblis di tangannya bersinar dengan cahaya pedang dingin. Lin Bai, kamu bukan tandingannya, jangan pergi. Teriak Li Subai cemas. Biarkan aku datang. Lin Duo berjalan ke depan terlepas dari cedera seriusnya. Fu Qingxuang buru-buru menarik Lin Duo dan memandang Lin Bai dengan tak tertahankan. Seolah menyadari tatapan Fu Qingxuang, Lin Bai melihat ke samping dan berkata, Paman Fu Qingxuang, jangan khawatir. Di benua kuno, belum ada orang yang bisa membunuhku yang lahir. Ngomong-ngomong, apakah aku pernah mengecewakanmu? Senyum percaya diri muncul di wajah Lin Bai, memungkinkan Fu Qingxuang, Sun Zizang dan yang lainnya menghilangkan keraguan mereka. Seperti yang dikatakan Lin Bai, di sepanjang jalan, Lin Bai memang belum masuk apapun caranya. Kecewakan mereka dalam satu hal. Baik di wilayah 10.000 kerajaan, Dongzu, atau kerajaan suci pusat, Lin Bai hampir menggunakan kekuatan absolutnya untuk menaklukkan kognisi Fu Qingxuang, Sun Zizang, dan lainnya berkali-kali. Ayo pergi. Setelah Fu Qingxuang mengambil keputusan, dia berbalik dan menarik Lin Duo untuk berteleportasi. Fu Qingxuang, lepaskan aku. Lin Duo meraung marah. Saudara Lin Duo, jangan khawatir, Lin Bai sekarang mungkin lebih kuat dari kamu dulu. Fu Qingxuang menarik Lin Duo dan berkata dengan serius. Lin Duo tertegun sejenak dan tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Fu Qingxuang. Apa artinya Lin Bai sekarang lebih kuat dari Lin Duo dulu? Aning berkata, Paman Lin Duo, pergilah dulu, kami tinggal dan bantu Lin Bai. Fu Qingxuang dengan arogan menarik api Lin Duo dan Li Subai ke arah susunan teleportasi. Kemudian 18 Dewa Taoshan lainnya juga pergi. Yang paling penting sekarang adalah membiarkan Lin Duo dan Li Subai pergi dengan selamat. Di samping Lin Bai, Yin Jiuling, Aning, Raja Iblis Tianchan, Huqi, Moking, Feng Wenjun, dan Si Jiamu berdiri berdampingan. Karena kamu sudah di sini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hari ini. Serahkan padaku. Penguasa penjara hitam meraung dengan marah. Melihat Lin Duo dan yang lainnya hendak pergi, penguasa penjara hitam segera meraung. Setelah pergi, sekelompok tentara lapis baja hitam menyerbu dari segala arah di alun-alun, memegang senjata di tangan, dan bergegas menuju Lin Bai dan yang lainnya. Awalnya, penguasa penjara hitam sedang memeriksa penjahat lain di penjara hitam. Setelah mendengar pergerakan gunung api, dia menerima laporan dari bawahannya dan mengetahui bahwa seseorang telah memasuki penjara hitam. Dia segera bergegas ke api gunung, tapi dia tidak menyangka akan terlambat. Dalam satu langkah, Lin Bai, Lin Duo dan yang lainnya telah pergi. Dia segera memanggil pasukannya dan ingin kembali ke Istana Bobrok untuk menjaga pintu keluar. Selama mereka menjaga pintu keluar, Lin Bai dan Lin Duo tidak akan bisa melarikan diri. Tapi dia terlambat satu langkah. Ketika dia kembali ke Istana Bobrok, Lin Bai dan Lin Duo sudah muncul di depan lubang cacing teleportasi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengambil tindakan untuk menahan Lin Bai, Lin Duo dan yang lainnya sementara mereka menunggu tentara berkumpul. Tapi Legiun Penjara Hitam baru saja berkumpul, dan Lin Bai tiba-tiba tertinggal, membiarkan Lin Duo dan yang lainnya pergi lebih dulu. Semua ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh penguasa neraka hitam. Lin Bai dan yang lainnya berdiri saling membelakangi, memandangi para prajurit yang bergegas berkeliling, dan berkata dengan dingin, cobalah untuk menahan mereka sebentar, jika tidak, setelah mereka bergegas keluar dari penjara hitam, kita akan diserang dari kedua sisi di istana. Jika kita menunggu sampai bala bantuan mereka tiba, saya khawatir kita akan berada dalam bahaya. Yin Jiuling berkata dengan suara rendah, saya punya cara yang lebih baik. Aning berkata sambil tersenyum, Yin Jiuling sebenarnya mulai menggunakan otaknya. Katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan?
Bunuh mereka semua. Yin Jiuling berkata serius dengan wajah dingin. Si Jiamu menyapu seluruh tempat, setidaknya ada lebih dari 1.000 tentara di sini, dan tingkat kultivasi mereka berada di antara tingkat ke-9 dan puncak alam kenaikan, dan ada juga penguasa penjara hitam yang kekuatannya tak terduga. Kami hanya beberapa orang. Saya pikir mungkin tidak semudah itu membunuh mereka semua. Hu Qiyi tersenyum, bagaimana Anda tahu jika Anda belum mencobanya? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, selama Anda bisa tunda sebentar, tidak masalah apakah kamu bisa membunuh mereka semua, Mocking, jaga lubang cacing teleportasi. Serahkan penguasa penjara hitam padaku. Saat dia berbicara, Lin Bai melangkah keluar dan berjalan menuju penguasa penjara hitam. Ide Lin Bai sangat sederhana. Jika dia, Fu Qingxuang dan yang lainnya melarikan diri dari penjara hitam, maka penguasa penjara hitam pasti akan mengusir mereka. Pada saat itu pasti akan menimbulkan kejutan besar di kota kekaisaran. Dalam hal ini penjara hitam, dengan keterlibatan legiun penjara, kemungkinan besar mereka akan ditunda sampai bala bantuan kerajaan suci tiba. Tapi sekarang Lin Bai tetap tinggal dan mengambil inisiatif untuk menahan penguasa penjara hitam dan legiun penjara hitam. Ketika Lin Duo dan yang lainnya meninggalkan penjara hitam, di bawah pengawalan Chu Jiangliu, mereka meninggalkan istana terlebih dahulu. Kapan Lin Bai dan yang lainnya ingin melarikan diri, lalu jauh lebih sederhana. Bab 3583-72 Senjata Kekaisaran. Pisau darah menangis. Dalam rencana ini, Lin Bai sebenarnya menebak bahwa akan relatif mudah untuk masuk ke penjara hitam. Beberapa hari yang lalu, Lin Bai meminta aliansi pedang untuk membunuh para menteri di kota dewa, yang menyebabkan kepanikan orang. Banyak orang dewasa menggunakan koneksi mereka untuk merekrut pasukan besar guna melindungi kantor-kantor pemerintah, sehingga menyebarkan sedikit pasukan di kota Tuhan. Di platform pembunuh naga, Mo Wensen bersumpah untuk menangkap Lin Bai dan mengerahkan pasukan berat. Platform pembunuh naga begitu kuat sehingga menarik perhatian para prajurit di seluruh ibu kota dewa, memberi Lin Bai kesempatan untuk menyerang kekaisaran. Kota. Di kota kekaisaran, Chu Jiangliu membawa lebih dari 30.000 alam kuasi Dao bersamanya, dan tidak sulit untuk menerobos 12 gerbang istana dengan kecepatan kilat. Dan setelah Lin Bai tiba, mudah untuk membuka tahta dengan teknik rahasia jiwa bela diri yang menelan jiwa pedang. Mendobrak penjara hitam dan menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai bukanlah hal yang sulit dalam rencana Lin Bai. Tapi yang paling menyusahkan Lin Bai adalah bagaimana cara pergi. Bagaimana cara membawa semua orang keluar dari ibu kota Tuhan dengan selamat. Inilah yang membuat Lin Bai paling sulit. Pembunuhan menteri dan kemunculan banyak prajurit dari aliansi pedang di platform pembunuh naga telah mengungkap aliansi pedang orang jahat. Lin Bai harus mengatur agar para prajurit ini meninggalkan ibu kota ilahi. Jika tidak, mereka hanya akan menderita konsekuensi dari kerajaan suci pusat jika mereka tetap tinggal di ibu kota ilahi. Di platform pembunuh naga, jika Mo Wensen kembali sadar dan menemukan bahwa Lin Bai telah melarikan diri dari rumah Feng Bo, dia pasti akan menyebarkan pandangannya ke seluruh kota dewa untuk mencari Lin Bai. Dan istana dihancurkan. Meskipun Sun Zizang membuat lingkaran sihir untuk mengganggu token transmisi suara, ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan kerajaan suci pusat. Saya khawatir apa yang terjadi di istana akan menyebar ke seluruh ibu kota dewa di sekitar 1 jam paling lama. Saat itu, Mo Wensen memimpin pasukannya mengepung kota kekaisaran, dan berbagai pangeran militer memimpin pasukannya untuk mengepung Lin Bai. Bahkan jika Lin Bai memiliki kemampuan untuk mencapai langit dan bumi, bahkan jika 18 Dewa Taoshan memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan jika Yin Jiuling dan yang lainnya semuanya luar biasa dan menjadi orang suci, saya khawatir akan sulit untuk menolak puluhan juta pasukan dari kerajaan suci pusat. Terlebih lagi, jika ada legiun penjara hitam yang dipimpin oleh penguasa penjara hitam untuk mengejar dan mencegatnya, hal itu akan membawa masalah yang lebih besar pada masalah ini. 1/4 jam sudah cukup bagi Paman Fu Qingxuang dan yang lainnya untuk mengevakuasi istana. Pada saat itu, kita bisa keluar dari penjara hitam dan kota kekaisaran sebelum pengepungan. Lin Bai berbisik kepada Yin Jiuling dan yang lainnya. 1/4 jam adalah waktu yang diperhitungkan dengan cermat oleh Lin Bai. Lin Bai tidak berharap untuk membunuh penguasa penjara hitam hari ini, tetapi dia harus menunda legiun penjara hitam selama 1/4 jam, setidaknya membiarkan Fu Qingxuang, Lin Duo, Chu Jiangliu dan lainnya mundur dari istana. Jika tidak, dia akan menunggu bala bantuan tiba dan menyampaikan masalahnya. Dengan mendekatnya pengepungan, Lin Bai dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, Lin Bai memimpin dan bergegas menuju penguasa neraka hitam, pedang iblis di tangannya bersinar dengan cahaya pedang yang dingin dan kejam.
Bayangan pedang yang mengerikan menebas dalam kebingungan, seperti jaring pedang yang menyerang penguasa penjara hitam. Ham! Penguasa neraka hitam memegang pedang di satu tangan dan meraihnya ke depan dengan tangan lainnya. Kelima jari itu sepertinya memiliki kekuatan untuk merobek langit dan menghancurkan bayangan pedang Lin Bai menjadi berkeping-keping. Saat bayangan pedang hancur, cahaya pedang yang menyilaukan menghantam penguasa neraka hitam lagi. Pada saat Lin Bai dan penguasa penjara hitam bertempur, Yin Jiuling dan yang lainnya bergegas keluar dan bertarung dengan tentara Legiun Penjara Hitam. Kamu memang sangat berani jika berani menyerangku di alam kenaikan tingkat ke-7. Setelah penguasa penjara hitam dengan mudah menangkap beberapa gerakan Lin Bai, seringai muncul di wajahnya, "Maaf, aku sibuk dengan tugas resmi hari ini, jadi aku khawatir aku tidak ingin berada di sini bersamamu. Hanya untuk bersenang-senang, sebaiknya aku mengirimmu ke neraka secepatnya agar aku bisa mengejar Lin Duo dan Li Subai." Saat dia berbicara, pisau hitam di tangan penguasa penjara hitam diam-diam menyala terang. Lin Bai memandangi pisau hitam itu, yang panjangnya sekitar 7 kaki dan memiliki satu bilah, bilahnya lurus dan benar-benar hitam, dan bilahnya terus berkedip dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Saat diaktifkan oleh kekuatan spiritual penguasa penjara hitam, tetesan darah merah mengalir dari pisau hitam seperti air mata, seolah pisau itu menangis. Kematian. Penguasa penjara hitam mencibir dan menebas dengan pedangnya. Langit dipenuhi darah saat pedang diayunkan ke bawah. Setiap tetes darah berubah menjadi bilah yang sangat menakutkan di udara, merobek lapisan-lapisan itu. Awan dan membunuh Lin Bai terbentur mundur 100 meter, muntah darah, terutama ketika Lin Bai mengangkat kepalanya, pedang lainnya datang satu demi satu, dan pedang itu mematikan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lin Bai tidak bisa menahan rasa ngeri. Hanya saja pedang ini sangat menakutkan. Jika pedang ini benar-benar menimpanya, bukankah itu akan langsung membelahnya menjadi beberapa bagian? Lin Bai, hati-hati, itu adalah pisau menangis darah, salah satu dari 72 senjata kekaisaran. Huki, yang sedang bertarung di antara para prajurit, tiba-tiba mendongak, matanya ngeri, dan dia buru-buru mengingatkan Lin Bai. Huki pernah menjadi murid tuan sejati Wan Bao dan sangat akrab dengan harta karun dan senjata terkenal di benua kuno. Pisau darah menangis adalah salah satu dari 72 senjata kekaisaran di benua kuno. Terakhir kali muncul adalah di tangan iblis puluhan ribu tahun yang lalu. Untuk beberapa alasan, iblis ini bertengkar dengan Dewa Pedang Keluarga. Kemudian, keluarga Dewa Pedang mengambil tindakan. Bunuh dia, dan pisau darah menangis akan hilang. Huki tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat 72 pedang menangis kekaisaran di penjara hitam tak terbatas di kerajaan suci pusat. Meskipun ada 72 senjata kekaisaran di benua kuno, senjata ajaib seperti itu jarang terlihat. Entah seseorang yang telah memperoleh senjata kekaisaran menganggapnya sebagai harta keluarga dan tidak akan mengeluarkannya dengan mudah. Atau ini senjata kekaisaran jatuh ke tempat yang tidak diketahui tangan. Atau senjata kekaisaran ini mungkin masih ada di makam beberapa orang kuat di benua kuno dan belum pernah ditemukan. Bahkan jika Lin Bai melakukan perjalanan ke 2/3 benua kuno selama bertahun-tahun, dia hanya akan melihat beberapa senjata kekaisaran. Lin Bai dipukuli dengan pisau sampai dia muntah darah. Penguasa neraka hitam berjalan dengan pisau darah menangis di tangannya. Dia melihat pisau panjang di tangannya dengan kepuasan, seolah-olah dia gila, tubuhnya seperti naga hitam, dan darahnya seperti air mata makhluk abadi. Darah dewa abadi. Seruan rakyat jelata. Untuk pisau darah menangis ini, aku berjanji pada kerajaan suci pusat untuk menjaga penjara hitam selama 1000 tahun. Dan dalam 1000 tahun ini, aku tidak akan membiarkan penjahat manapun lolos, jika tidak, pisau darah menangis ini tidak akan menjadi milikku. Penguasa penjara hitam menyentuh bilah darah menangis pisau tergesa-gesa, matanya dipenuhi cinta. Lin Bai mencibir dan berkata, 1000 tahun. Bisakah seorang pejuang alam kuasi dao hidup lebih dari 1000 tahun? Kamu jelas telah ditipu oleh kerajaan suci pusat. Penguasa. Penjara hitam tertegun, mengangkat matanya dan menatap Lin Bai dengan dingin, karena memang sulit bagi semut sepertimu untuk hidup lebih dari 1000 tahun. Tapi aku telah hidup lebih dari 800 tahun, dan aku masih memiliki 200 tahun lagi. Apakah kamu melihat padaku seperti ini, seolah-olah aku tidak akan bertahan 200 tahun? Tidak. Aku berbicara omong kosong denganmu, jika tidak, Lin Duo akan melarikan diri dari ibu kota Tuhan. Mata penguasa penjara hitam menjadi dingin, dan pisau darah menangis di tangannya memancarkan cahaya tajam yang mengerikan saat dia mengarahkannya ke Lin Bai, dia membiarkan Lin Bai ketakutan. Saat berikutnya, penguasa penjara hitam muncul di depan Lin Bai dalam jarak 1000 meter.
Bilah pisau darah menangis yang ganas dan dingin hanya berjarak satu pukulan dari leher Lin Bai. Gerakan macam apa ini? Lin Bai terkejut, dan guntur 5 warna di tubuhnya tanpa sadar keluar dari tubuhnya untuk melindungi Lin Bai. Bab 3584 Pedang Asura. Suatu saat, penguasa penjara hitam masih berada 1000 meter dari Lin Bai. Saat berikutnya, dia berada tepat di depannya, memegang pisau dan menebas Lin Bai. Hal ini membuat rambut di sekujur tubuh Lin Bai tiba-tiba meledak, dan bahkan guntur 5 warna yang tidak aktif di tubuhnya pun menjadi lengah. Lin Bai selalu waspada terhadap setiap gerakan penguasa penjara hitam, dan dengan sengaja menjaga jarak 1000 meter darinya, karena pada jarak ini, bahkan jika penguasa penjara hitam tiba-tiba bergerak, itu akan memberi Lin Bai beberapa saatnya bereaksi, tapi Lin Bai tidak melakukannya. Tanpa diduga, penguasa penjara hitam sepertinya menemukan ruang angkasa. Dengan serangan ini, Lin Bai hampir kehilangan nyawanya. Guntur 5 warna dengan gila-gilaan muncul dari tubuh dan berubah menjadi perisai guntur 5 warna saat pisaunya jatuh. Sentuhan. Suara kerasnya memekakkan telinga, perisai guntur 5 warna hancur, dan kekuatan pedang juga hilang. Lin Bai memuntahkan darah dan buru-buru menjauhkan diri 1000 meter. Wajahnya serius dan matanya melebar saat dia melihat ke arah penguasa penjara hitam. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia tiba-tiba melintasi jarak 1000 meter? Apakah itu teleportasi? Ada satu keterampilan yang bisa dikuasai semua prajurit Ascension Realm, dan itu adalah teleportasi. Tetapi teleportasi di alam aspirasi tidak akan terlalu jauh, dan waktu teleportasi akan cukup lama untuk diperhatikan orang. Tapi Lin Bai dapat melihat bahwa teknik gerakan aneh penguasa penjara hitam jelas bukan teleportasi, tetapi teknik gerakan lain yang lebih tidak terduga. Bahkan Lin Bai menebak bahwa itu mungkin tidak kuno. Seni bela diri dan teknik tubuh di daratan. Bayi kecil, kamu benar-benar menghindari pedang ini, yang mengejutkanku. Penguasa penjara hitam tersenyum sinis, di benua kuno ini, hanya ada 3 orang yang bisa memblokir pedang Asura, milikku sebelumnya. Dan kamu yang keempat. Pedang Asura. Lin Bai tidak bisa menahan keringat dingin saat mendengar nama itu. Rangkaian keterampilan pedang ini sangat mengejutkan Lin Bai. Lin Bai ingat bahwa dia secara tidak sengaja melihat perkenalan dari klasik Akademi Dongzu. Sekitar 500 tahun yang lalu, ada seorang pendekar pedang yang memandang rendah dunia. Dia menggunakan satu set pedang Asura untuk melawan semua pendekar pedang yang tak terkalahkan di dunia. Pria ini pergi ke keluarga Dewa Pedang untuk berdiskusi tentang pedang, dan di antara orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Dewa Pedang, tidak ada yang bisa memblokir pedangnya. Orang ini pernah ke keluarga Dewa Racun, dan bisa datang dan pergi dengan bebas dalam racun beracun yang tak terbatas. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Dewa Racun hanya bisa menahan diri. Setelah orang ini melakukan perjalanan melintasi Beizu, Dongzu, Nanzu, dan Shizu, dia melangkah ke kerajaan suci pusat, yang konon juga menimbulkan kejutan pada saat itu. Namun entah kenapa, orang ini tiba-tiba menghilang di tanah suci pusat, dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Hanya saja para pejuang generasi selanjutnya menyebut pria ini sebagai Raja Pedang, dan bakatnya dalam seni pedang dikatakan sebagai yang pertama di benua kuno dalam 100.000 tahun. Kamu adalah Raja Pedang. Lin Bai berseru ketika ingatan itu terlintas di benaknya. Aku tidak menyangka masih ada orang di benua kuno yang bisa mengingatku. Karena kamu bisa memanggilku dengan nama panggilanku, ya, aku sangat berbelas kasih dan membiarkanmu mati dengan bahagia hari ini. Penguasa penjara hitam tersenyum lembut, lalu dia menghela nafas lagi, Raja Pedang telah menjadi masa lalu, kamu harus memanggilku penguasa penjara hitam. Baru saja, penguasa penjara hitam berkata bahwa dia telah menjaga penjara hitam untuk kerajaan suci pusat selama ribuan tahun karena pedang berdarah ini. Lin Bai dapat ditebak bahwa ketika Raja Pedang datang ke kerajaan suci pusat ingin merekrut orang kuat ini, sehingga mengeluarkan menangis pisau darah untuk merayunya. Tanpa diduga, Raja Pedang sekilas jatuh cinta dengan pisau darah menangis, dan bersedia menggantikan kerajaan suci pusat dengan pedang untuk tujuan ini. Melayani kerajaan suci selama ribuan tahun. Tapi karena Raja Pedang ditarik, tanpa hambatan, dan nakal, meskipun kerajaan suci pusat merekrutnya dengan pisau darah menangis, dia tidak mendengarkan propaganda di kerajaan suci pusat. Dalam keputusasaan, kerajaan suci pusat harus menggunakan pedang raja memasukkannya ke dalam penjara gelap dan memintanya untuk menjaga penjara hitam tanpa batas. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara dan melihat ke bawah. Yin Jiuling, Aning dan yang lainnya bertempur dengan tentara penjara hitam. Semua orang menderita luka-luka, tapi jelas tentara penjara hitam menderita lebih banyak korban. Sudah berapa lama? Sudah 1/4 jam kan? Gumam Lin Bai pada dirinya sendiri.
Penguasa penjara hitam mencibir, apakah ini kata-kata terakhirmu? Tidak, jika sudah seperempat jam, maka aku akan berbicara omong kosong padamu. Mata Lin Bai tajam, dan senyuman dingin perlahan-lahan muncul di sudut mulutnya. Kekuatan pedang menyapu langit dan bumi, dan angin menderu-deru, dan angin sepertinya mengandung niat pedang yang mengoyak kehampaan. Penguasa penjara hitam melihatnya dan matanya menyusut tajam, dia merasa bahwa niat pedang di tubuh Lin Bai telah mencapai puncaknya pada saat ini. Kamu mungkin adalah pendekar pedang terkuat yang pernah kutemui selama bertahun-tahun melakukan perjalanan melintasi benua kuno. Bahkan keajaiban dari keluarga Dewa Pedang yang menyebut diri mereka keluarga pedang Dao tidak dapat berdiri bahu-membahu denganmu. Sayang sekali, kamu akan mati di tanganku hari ini. Pedang Asura memiliki total 3 gaya. Gaya pertama, Wu Jian. Kamu cukup beruntung bisa lolos dari pedang ini sekarang. Kalau begitu, bisakah kamu menghindarinya? Pedang kedua. Penguasa penjara hitam tersenyum dingin, saat pisau darah menangis diangkat, momentum tak terbatas menyapu dunia. Tampaknya ada kilat hitam yang melonjak di sekitar penguasa neraka hitam, dengan momentum besar yang menghancurkan langit dan bumi. Pedang kedua. Surah. Penguasa penjara hitam meraung, dan menyerang Lin Bai dengan pedang yang kuat. Pedang ini mengandung aura penghancur tertinggi, sepertinya kemanapun pedang ini lewat, semuanya akan hancur dan semua dewa akan mati. Ayo bertarung. Lin Bai mengangkat pedang iblis dengan marah, matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat. Pada saat yang sama, Lin Bai diam-diam mengerjakan ilmu pedang tak terkalahkan tingkat ketiga di dalam hatinya, meningkatkan tingkat kultivasinya ke puncak alam aspirasi. Kedua pedang terbang itu meluncur keluar lebih dulu, dan formasi pedang Tai Chi Liang Yi menebas dengan seluruh kekuatannya. Kedua pedang itu seperti dua naga hitam dan putih yang bergegas menuju penguasa penjara hitam. Pedang Sutra. 3 bunga plum. Dengan satu langkah, sosok Lin Bai terbagi menjadi 3. Momentum dan kekuatan kedua inkarnasi tersebut tampaknya sama persis dengan Lin Bai, tanpa perbedaan apapun. Lin Bai dan dua inkarnasi bertarung sengit dengan penguasa penjara hitam. Untuk sesaat, cahaya pedang dan bayangan merobek tanah penjara hitam. Banyak pasukan penjara hitam tidak punya waktu untuk menghindar dan dibunuh oleh sisa kekuatan dari dua pertarungan. Ratusan putaran kemudian, penguasa neraka dan Lin Bai masing-masing mengalami luka. Wajah penguasa penjara hitam bersinar, dan senyuman gila muncul di sudut mulutnya, sudah lama sekali sejak seseorang bisa menyerang pedang ketiga lebih baik dariku. Pedang Asura, pedang ketiga, aku akan menjadi raja. Penguasa penjara hitam tertawa gila. Di tengah, daogang yang tak terbatas menyebar dari tangannya, menyapu seperti badai. Kemanapun daogang lewat, semuanya layu dan hancur, dan bumi runtuh dan hancur, membuat tanah neraka hitam yang sudah sangat suram kini tertutup lapisan kegelapan yang tidak bisa ditembus. Di bawah pedang ini, Yin Jiuling, An Ning dan yang lainnya, serta seluruh pasukan penjara hitam, sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah penguasa penjara hitam di dalam langit. Ilmu pedang yang mengerikan, orang ini mungkin adalah pendekar pedang nomor 1 di benua kuno. Kata Aning ngeri saat melihat kekuatan pedang ini. Pedang Sutra. Malam berakhir dan fajar dimulai. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba dalam kegelapan tak terbatas, cahaya pedang menembus mata, merobek celah dari kain hitam abadi ini. Kemudian retakan cahaya putih terus menyebar, dan cahaya putih menelan seluruh kegelapan di dunia dalam sekejap. Saat cahaya putih ekstrim ini menyebar, semua orang mengangkat kepala dan menutup mata. Setelah beberapa saat, ketika cahaya putih menghilang, Yin Jiuling, Aning dan yang lainnya melihat Lin Bai berjalan turun dari udara, dan dia memegang kepala berdarah di tangannya. Dia adalah penguasa penjara hitam. Lin Bai sebenarnya memenggal kepala penguasa penjara hitam. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Bai dengan santai melemparkan kepala penguasa neraka hitam ke tanah, dan kemudian melemparkan pisau darah menangis ke Huqi. Lin Bai ingat bahwa Huqi tampaknya lebih baik dalam keterampilan pisau. Pisau darah menangis tidak berguna di tangan Lin Bai kecuali lebih tajam, tetapi seharusnya ada gunanya di tangan Huqi. Bab 3585 di bawah kota kekaisaran. Di rumah Feng Bo, keempat pangeran dan Mo Wensen mengirim pasukan mereka hampir dengan panik, mencari jejak Lin Bai dan yang lainnya dengan panik. Lihat, lihat, lihat. Bahkan jika kita menggali 3 kaki ke dalam tanah, kita masih harus menemukan Lin Bai. Mo Wensen berteriak dengan marah pada tentara di sekitarnya. Pada awalnya, Mo Wensen merasa rencananya mulus, hampir terlalu sempurna untuk salah. Namun, saat Lin Bai menghilang secara misterius ke rumah Feng Bo, kebanggaan dan kepercayaan di hati Mo Wensen benar-benar runtuh.
Sekali lagi, dia menyaksikan tanpa daya saat 18 Dewa Taoshan dan Lin Bai menyelinap pergi dari bawah hidungnya. Pangeran Rong masih punya akal sehat. Setelah melihat keruntuhan total Mo Wensen, dia segera mengerahkan orang-orang kuat dari Istana Pangeran Rong dan beberapa legiun penguasa militer kelas 1 untuk memblokir beberapa kantor pemerintah di sekitar Istana Fengbo, dan memobilisasi semua orang yang ada di dalamnya. Kota Tuhan bekerja sama untuk menemukan jejak Lin Bai. Tepat ketika keempat pangeran dan Mo Wensen akan berperang di rumah Fengbo untuk mencari Lin Bai, sebuah token transmisi suara ditemukan di tas penyimpanan empat pangeran, 18 penguasa militer kelas 1, Raja Naga, Raja Phoenix dan lainnya. Suara itu tiba-tiba terdengar pada saat yang sama, dan mereka semua mengeluarkan token transmisi suara. Hanya ada satu kalimat di dalamnya, kekuatan tak dikenal telah memaksa masuk ke kota kekaisaran, mendobrak 13 gerbang istana, dan bahkan di hadapan rakyat jelata. Saya harap kalian semua segera datang ke kota kekaisaran. Raja Qin. Apakah ada yang memasuki kota kekaisaran? Mata Pangeran Rong membelalak, dan dia merasa sedikit tidak percaya. Kekuatan penjagaan tentara Longwu kota kekaisaran begitu kuat, dan dengan berkah dari lingkaran sihir yang semua orang memiliki pemahaman diam-diam, meskipun ada lusinan dari mereka prajurit alam kuasi Dao yang menerobos ke kota kekaisaran, dan para prajurit naga ini dapat dengan mudah menghadapinya. Namun hanya dalam waktu setengah jam, para gangster ini menerobos 13 gerbang istana dan mencapai Aula Changsheng, hal ini mengejutkan Pangeran Rong. Siapa yang begitu kuat dan berani? Pangeran Hua meraung dengan ekspresi sedikit marah. Pasukan pedang besi, ikuti aku kembali ke kota kekaisaran untuk melayani raja. Setelah menerima perintah, pedang besi Markis segera mengerahkan pasukan pedang besi di rumah Fengbo dan menuju kota kekaisaran. Wu Dejun, ikuti aku. Wu Dehou meraung, dan pasukan dari rumah Wu Dehou pergi dengan perkasa. Tentara Qilin, ikuti aku, Raja Qin. Markis tentara Qilin juga meraung. Dalam sekejap, 18 penguasa militer kelas 1 di rumah Fengbo mengerahkan pasukan mereka dan menuju kota kekaisaran. Ketika Mo Wensen melihat ini, dia berteriak hampir dengan marah, kembali, kembali, kembali. Jika kamu pergi, siapa yang akan memblokir Fengbo Mansion? Jika tidak ada yang memblokirnya, Lin Bai pasti akan melarikan diri. Pangeran Rong memutar matanya. Sepertinya menghubungkan hal-hal tertentu bersama-sama dalam pikirannya, sebuah pemikiran yang mengganggunya muncul, mungkinkah? Bisakah dikatakan bahwa tujuan Lin Bai selalu bukanlah platform pembantaian naga, tapi aula kehidupan penjara gelap di bawah? Apakah hari ini adalah hari ketika Lin Duo melarikan diri dari masalah? Memikirkan Lin Duo, seluruh tubuh Pangeran Rong merasa ngeri. Dalam pertempuran lebih dari 20 tahun yang lalu, Lin Duo memasuki pusat suci stasiun kerajaan satu persatu, menghadapi pasukan puluhan juta orang seperti serigala dan harimau, dia membunuh pangeran militer kelas 1 kerajaan suci yang tak terhitung jumlahnya sebelum pergi dengan anggun. Dalam pertempuran itulah Pangeran Rong dan Kaisar Suci hampir mati di tangan Lin Duo. Pangeran Rong tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dunia di masa depan jika Lin Duo lolos dari masalah hari ini. Setelah berpikir sejenak, wajah Pangeran Rong menjadi semakin cuek saat mendengar teriakan Mo Wensen. Yang mulia, jangan biarkan orang-orang kuat dari istana Pangeran Rong mundur. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menangkap semua 18 Dewa Taoshan dan Lin Bai. Setelah bujukannya gagal, Mo Wensen mendatangi Pangeran Rong dan berkata, saya tahu bahwa kota kekaisaran sangat membutuhkan bala bantuan, tetapi penangkapan Lin Bai oleh rumah Fengbo juga merupakan perintah Kaisar Suci. Pangeran Rong tampak murung, rumah Fengbo menangkap Lin Bai. Haha, jangan tanya Tuhan, apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Kami telah membuang banyak waktu di rumah Fengbo. Saya khawatir Lin Bai telah melakukannya menyelamatkan Lin Duo dari penjara hitam. Ayo. Dasar bodoh. Orang-orang dari istana Pangeran Rong, ikuti aku dan pergi ke kota kekaisaran untuk melayani raja. Pangeran Rong meraung marah dan langsung menuju kota kekaisaran bersama pasukannya. Dari rumah Pangeran Rong. Mendengar ini, Mo Wensen tercengang. Dia tidak bodoh pada awalnya, tetapi dia sedikit bingung dengan Lin Bai hari ini. Oleh karena itu, kata-kata Pangeran Rong seperti pencerahan, membuat Mo Wensen langsung jelas. Dia berkata dengan kaget, mungkinkah tujuan Lin Bai hari ini bukan hanya untuk menyelamatkan Wen Jia, tetapi juga untuk menyelamatkan Lin Duo. Cepat, cepat, ikut aku ke kota kekaisaran. Setelah bereaksi, Mo Wensen buru-buru bergegas ke Fengbo Mansion. Orang kuat yang tersisa langsung menuju kota kekaisaran. Di kota kekaisaran, Chu Jiangliu membawa 30.000 ahli alam aspirasi dari kerajaan Shenwu,
serta banyak ahli yang dikirim oleh Tuan Muda Ketujuh, untuk menjaga 13 gerbang istana. Kapan? Chu Jiangliu berbisik dengan dingin. Yang mulia, sudah setengah jam. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke arah Chu Jiangliu dan berbisik. Chu Jiangliu menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit kesungguhan dan urgensi di matanya, dan berkata dengan gugup, Pangeran Pedang, kamu harus keluar. Waktu yang disepakati antara Chu Jiangliu dan Lin Bai adalah 1 jam. Sebelum Bai keluar dari penjara hitam, Chu Jiangliu akan segera mundur bersama tentara Shen Wu. Tidak ada alasan lain, jika Lin Bai tidak keluar dari penjara hitam selama 1 jam, akan sulit baginya untuk keluar. Jika legiun kerajaan Shen Wu tidak dievakuasi pada saat itu, pergerakan di kota kekaisaran akan segera diketahui oleh orang-orang besar di kota tersebut. Ketika bala bantuan tiba dan membentuk pengepungan dengan tentara Long Wu di kota kekaisaran, saya khawatir bahwa Sungai Chu akan mengalir ke daerah ini. Saya khawatir tidak satu pun dari 30.000 pasukan kerajaan Shen Wu yang bisa pergi. Chu Jiangliu berada di aula Changsheng melihat istana yang megah dan megah ini, matanya tidak bisa menahan gemetar. Tempat ini adalah puncak kekuasaan di benua kuno. Hanya saja singgasana yang melambangkan puncak kekuasaan telah dipotong-potong oleh pedang Lin Bai. Ketika Chu Jiangliu berdiri di depan singgasana, menunggu pintu keluar terbuka, tiba-tiba ada semburan asap dari segala arah di singgasana yang berkumpul di suatu titik, mengembang dengan cepat, dan berubah menjadi pria kulit hitam setinggi manusia. Lubang besar di tengah kabut. Chu Jiangliu segera melihat lebih dekat dan melihat beberapa sosok berjalan keluar dari gua kabut hitam, yaitu Fu Qingxuang, Sun Zizang, Lin Duo dan lainnya. Beberapa senior. Ini pasti senior Lin Duo. Saya sudah lama mengagumi nama saya. Saya Chu Jiangliu dari kerajaan Shen Wu. Saya datang ke sini untuk membantu permaisuri pangeran atas perintah Kaisar Xiao dari kerajaan Shen Wu. Chu Jiangliu sengaja tidak menyebut Tuan Pedang, tetapi disebut permaisuri, yang jelas dimaksudkan untuk memberi tahu Lin Duo tentang hubungan antara kerajaan Shen Wu dan Lin Bai. Permaisuri. Lin Duo sedikit bingung mendengar ini. Li Subai, yang berada di dalam nyala api, juga memancarkan mata indahnya dan menatap Chu Jiangliu dengan heran. Su Yanhua berbisik, nama permaisuri kerajaan Shen Wu adalah Bai Xiao Xiao. Ketika Lin Bai keluar dari kota Lingqi, dia bertemu wanita ini secara kebetulan. Keduanya bepergian bersama dan jatuh cinta setiap hari. Dengan bantuan dari Raja Tua Kerajaan Shen Wu, keduanya ada pertunangan. Apakah kerajaan Shen Wu di Lingdong? Lin Duo sepertinya mengingat dinasti ini, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kerajaan Shen Wu saat ini, di bawah kepemimpinan Kaisar Xiao, telah menjadi penguasa Dongzhou. Bisik Fu Qingxuang.